Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Memulai kegiatan pelajaran hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Silahkan kepada Nanda Imam Mabruri untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini sepertinya kelas kita hanya diikuti oleh 20 peserta, seharusnya kan 35. Ini barangkali ada informasi tidak dari teman-temannya? Kenapa ini? Kemana kok tidak lengkap hari ini? Oh ya, terima kasih atas informasinya kepada sekretaris kelas ya. Ada yang sakit, ada yang izin ya. Nah, hari ini kita berdoa bersama-sama kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang kena musibah sakit ya. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran berikutnya dia bisa join juga di dalam kelas, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, pembelajarannya ini tinggal sedikit, hanya saja sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Bapak pengen tahu sejauh mana anak-anaknya Pak Rizul menangkap materi pelajaran yang kita pelajari pada minggu yang kemarin. Coba, ada tidak kira-kira anak-anaknya Pak Rizul yang bisa menyimpulkan secara garis besar kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu? Atul, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitullah, nomor absen 20. Masing-masing lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, legislatif. Iya, terus? Pemerintahan masing-masing lembaga negara berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tanpa ada yang kerjasama antar masing-masing negara. Tidak cukup, Pak. Terima kasih ya kepada Ananda Antul ya, bagus sekali. Apa yang disampaikan olehnya bahwasanya materi yang minggu kemarin dipelajari oleh kita itu ke lembaga negara itu secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan yang terakhir lembaga yudikatif. Minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi tentang lembaga kementerian dan non-kementerian Republik Indonesia. Kita coba kita pelajari, lihat kompetensi dasar yang harus kita pelajari bersama-sama, yaitu KD 3.1, menganalisis nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, 3.2-nya menyaji hasil analisis nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara untuk tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung, diharapkan anak-anakku semuanya dapat menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai pada pemerintahan tingkat daerah. Yang kedua, menelaah efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menganalisis fungsi dan peranan lembaga kementerian dan non-kementerian negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini pertanyaannya di sini adalah mekanisme pembagian kekuasaan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya jawabannya adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori pembagian kekuasaan di sebuah negara ini sama dipakai juga. Bedanya adalah kalau kekuasaan secara horizontal itu adalah pembagian kekuasaan negara secara sama rata, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Kalau yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal itu adalah garis koordinasi dari pemerintahan tingkat pusat, tingkat di Jakarta, sampai pada pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu di kabupaten atau kota. Nah, ini lebih rumit sekali, lebih panjang. Dasarnya adalah
pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kalau isinya itu menyatakan wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah terbagi menjadi provinsi. Kemudian di bawah provinsi ada kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Itu pasal 18 ayat 5. Penjabarannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi, masing-masing provinsi atau kabupaten serta kota diberikan wewenang khusus oleh pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan tersebut di bawahnya, ya. Misalnya yang pertama, 1, urusan politik luar negeri, ini urusan pemerintahan tingkat pusat. Yang kedua, masalah pertahanan. Yang ketiga itu masalah keamanan. Yang ketiga, masalah justisi, masalah hukum. Yang selanjutnya adalah masalah agama. Yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keenam ya. Ini masalah moneter atau fiskal. Lembaga, kementerian, dan non-kementerian Republik Indonesia. Nah, di sini kita lihat, coba pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Poin 1. 2. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 45 itu meliputi urusan luar negeri 1, urusan pertahanan dan keamanan. Urusan pemerintahan yang lingkupnya disebutkan secara utuh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Oke ya. Kira-kira ini sebagai pengantar dari Bapak, silahkan nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya dipresentasikan di dalam kelas ini juga. Kelompok 1 silakan bahas apakah hubungan antara sistem pemerintahan Republik Indonesia dan kaitannya dengan lembaga kementerian negara. Kelompok 2, sejauh mana pemerintah Republik Indonesia beserta kementerian negara dalam menanggulangi wabah COVID-19. Poin ketiga, sejauh mana kalian mengetahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kaitannya dengan proses pendidikan selama pandemi COVID-19. Assalamualaikum anak-anakku, selamat siang semuanya. Ini Bapak kasih waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 2 mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan Nak. Menurut kelompok kami, sejauh ini pemerintah sudah maksimal dalam menyelesaikan dan menanggulangi pandemi COVID-19. Tersebut dapat terlihat dalam sinergitas antar kementerian. Contohnya, 1. Pembangunan sarana kesehatan baik yang permanen ataupun yang darurat. Atas kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ahmad Fatihul Ihsan, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya Bapak kirim di Google Form. Kerjakan, kemudian selesai, kumpulkan ya. Terima kasih untuk kelasnya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.